Selanjutnya kami akan segera menghadirkan siaran langsung peringatan Hari Raya Waisak tahun 2021 langsung dari Vihara Sasana Dipa di Jalan Gunung Lokon, Makassar bersama reporter Sarifudin. Rekan Sarifudin, silakan. Apa yang apa saja yang setelah dilaksanakan persembahan-persembahan. Kepada kita. Persembahan bunga. Iya, pendengar, persembahan-persembahan yang dilakukan di
Vihara Sasana Dipa ini yang masih dilaksanakan oleh pimpinan puja. Dan sekarang pendengar berlangsung persembahan bunga ya. Persembahan bunga ini dilakukan 2 orang berlahan ke depan. Ini apa yang dilakukan ini Pak Piki? Mereka berdua sedang berjalan menuju altar Sang Buddha, di mana bunga ini melambangkan kehidupan kita, di mana kita hidup itu melambangkan tumbuhnya benihnya itu bunga, lalu di mana masa muda dia mekar dan pada usia tuanya dia layu. Iya, bunga pendengar ini memiliki proses ya. Memiliki proses bunga tumbuhnya bunga di atas bumi ya. Ini mekar ya, kemudian tumbuh secara berkembang yang indah begitu ya. Kemudian ini memberikan juga warna kehidupan dan kemudian layu ini. Ya, kemudian layu ini tentunya proses daripada bunga yang juga tumbuh di muka bumi ini tentunya ada makna-makna di secara kehidupan manusia. Apa yang bisa diberikan makna bunga bagi kehidupan manusia Pak Piki? Makna untuk kehidupan manusia itu kita harus bisa, bunga ini melambangkan bahwa kita sebagai manusia itu harus sadar bahwa kita ini lahir, hidup ini kita tidak boleh sia-siakan, dengan kita harus berbuat baik karena akhirnya juga kita akan layu seperti bunga atau mati. Iya, pendengar. Nah, itulah lambang-lambang daripada pengertian daripada bunga tumbuh di muka bumi ini memberikan warna dengan bermacam-macam warna ya, bunga ya memberikan warna kehidupan. Tetapi bunga itu pun juga memiliki proses kehidupan tumbuhnya bunga di muka bumi dan kemudian ini yang dipersembahkan 2 orang dan diserahkan kepada ini pimpinan puja ya, pimpinan acara. Kemudian yang salah satunya Pak Piki yang salah satu wanita yang juga menerima bunga ini sebagai apa? Beliau salah satu ketua dari wanita Theravada Indonesia atau biasa disebut sebagai Wandani. Oh ya, Wandani yang menerima bunga pendengar ya dari 2 persembahannya, 2 orang yang mempersembahkan bunga ini kepada kepada pimpinan puja. Dan selanjutnya ini akan berlangsung pendengar persembahan buah-buah. Iya, 2 orang yang mau berjalan ke depan membawa buah. Beberapa buah yang dibawa perlahan-lahan ke depan. Ini akan diserahkan pula ya. Nah, ini buah ini Pak Piki memberikan pengertian ini apa ini kalau di kehidupan manusia? Buah ini melambangkan sebuah keberhasilan apabila kita telah mempersiapkannya begitu. Ini merupakan hasil ketika kita apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan. Nah, makna buah pendengar ya. Iya. Persembahan buah dipersembahkan oleh 2 orang juga akan diserahkan kepada 2 ya pimpinan wanita ya. Pimpinan wanita dan juga pemimpin puja Bapak Bumi Horas, dan kemudian pimpinan puja ini Bapak Bumi Horas meletakkan lagi di depan Buddha Rupang ya. Kemudian juga buah lainnya yang diserahkan pula kepada pimpinan wanita diletakkan di depan Buddha Rupang. Ini bunga kemudian buah ini memiliki makna tersendiri daripada kehidupan manusia. Buah memberikan makna yang buah ini juga memberikan warna kehidupan manusia setelah juga berproses daripada tumbuhnya buah kemudian dimanfaatkan begitu. Sama dengan kehidupan manusia yang dirasakan ataupun juga berproses begitu. Ya, ini pendengar, ini acara selanjutnya akan biku akan memasuki ruang acara.
Pendengar, biku telah berada di depan Buddha Rupang. Ini melakukan proses pembakaran lilin dan dupa. Ya. Pembakaran lilin dan dupa. Biku ini akan nantinya memberikan wejangan. Ya, ini biasanya memberikan wejangan dalam acara perayaan Waisak seperti sekarang ini. Ini biasanya memberikan wejangan sebagaimana wejangan-wejangan yang dilakukan sebelumnya. Tetapi ini tentunya akan lebih bermakna di perayaan ini. Kira-kira apa yang disampaikan ini Pak Piki? Wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Biku Sangga pada hari ini bertema yaitu cinta kasih dan keluhuran bangsa, di mana temanya ini diambil karena agar kita umat beragama itu dapat saling menyatu, saling toleransi dan meningkatkan cinta kasih antar kerukunan umat beragama. Iya. Nah, tema yang diangkat di perayaan Waisak di tahun 2021 ini mengedepankan kerukunan umat beragama. Nah, tentunya ini mengedepankan kerukunan umat beragama ini melihat daripada berbagai warna-warni kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu ya. Nah, namun umat Buddha di Indonesia ini sebagaimana bangsa kita ini adalah banyak agama suku, ya, yang tentunya satu pula dengan suatu pandangan bangsa Indonesia. Nah, ini nanti akan dijelaskan ataupun juga salah satunya dijelaskan nanti ini biku dalam wejangannya. Dan pendengar, sementara biku saat ini melakukan proses persembahan Pak Piki ya. Ini Sekarang sudah memasuki ke acara Namaskara Patah, di mana kita itu akan bersujud kepada Sang Buddha Gautama. Sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo swakato bhagawata dhammo dhammang namasami dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami sanghang namami. Romo Ramani, Bapak Ibu, mari membuka halaman 43. Kita akan memohon tuntunan sila kepada Yang Mulia Biku Sangga. Hendak mayam Pancasila radhanang karo makse okasa ahang bante Tiksarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bante dutiyampi okasa ahang bante tiksarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bante tata
ติยัมปิโอกาสะอะหังบันเตติสารเนนะสัดดิงอัญศีลธรรมังยาจามิอนุกาหังกัตวาสีลันเดทะเมบันเตยามหังวาดามิตังวาเดตาอามะบันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณกัมมนังปาริปุนังอามาบันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวระมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิกาเมสุมิจจาจาราเวระมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิมุสาวาดาเวระมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิมุสาวาดาเวระมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิ
Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani pancasika padani silena sukating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodhaye. Ama bante sadu sadu sadu. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca Wisaka Punami Pujakata secara bersama-sama. Demikian pula nanti artinya juga kita baca bersama-sama. Di sini ada yang di dalam Parita halaman 200 berapa di situ? Ini 195. Parita yang baru 206, parita yang lama 195. Di situ ada Tikhatung pada kinang karisama kita tidak membaca. Langsung dilompat yatak kahitehi sakarehi pujang kurumana. Demikian nanti artinya kita juga baca demikian. Ya, silakan yang bisa duduk bertumpul lutut, kita duduk bertumpul lutut. Bagi yang tidak bisa, duduk bersila dengan sempurna. Handamayang Wisakha Punami Pujakathayo Banamase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yamam hagomayang bhagawantang saranagata yono bhagawa saddha yasa camayang bhagavato dhammang rocema.
สิโคโสภะคะวามาจิเมสุจานาปเดสุอาริยเกสุมนุเสสุอุปันโนกาติโยจติยาโกตโมโกเตนะสักยปุตโตสักยกุลปปัจจิโตสัเดวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสมณพระมณียาปัจจายาสัทเทวามนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธนิสังสยังโฆโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจัจจารณะสัมปันโนสุจโตโลกวิดูอนุตตโรปุริ ตาปฏิตาปิตายาวะเทวดาสเนนะตังภะคะวันตังอนุสาริตวาปัสสัทธาสังเวกปฏิลาภายะมายังโคเอตาระหิอิมังวิสาขปุณณามิกาลังตัสสะภะคะวะโตจติสัมโพธินิพพานากาลสมาตังปัตวาอิมันทานังสัมปตาอิเมทันดาดิปาดุปาดิสักการเรกะเหตวาอาตโนกายังสักการุปทานังการิตวาตัสสะภะคะวะโตยะตาปุเจกุเนนุสารันตาอิมังปฏิมาคารังยะตากะหิเตหิสักการเรหิปุจังกุรุมานะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปารินิพพุโตปิญาตาเบหิกุณเฮหิอาตินาตายาปัญญายามโนอิเมอัมเหหิกะหิเตสักก
telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Sang Bagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia bangsa Arya di wilayah tengah, di keluarga kesatria, marga Gotama, sebagai putra Sakya, sebagai seorang petapa dari keluarga Sakya, mencapai penerangan sempurna nan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam Brahma, bersama dengan himpunan para samana, Brahmana, dewa, dan manusianya. Tiada keraguan lagi terhadap beliau, Sang Bagawa, sebagai yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna pengetahuan. Masing-masing sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Buddha Patima ini telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha bagi Sang Bagawa untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan pada Sang Bagawa. Pada saat ini kami semua berkumpul di sini pada hari purnama di bulan Waisak, memperingati kelahiran, penerangan sempurna, dan parinibbana Sang Bagawa. Dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bagawa, kami melakukan puja dengan persembahan ini sebagaimana kami menghaturkan. Semoga Sang Bagawa yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Iya, dengar. Demikian tadi wejangan ya, pembacaan paripah. ya dipimpin oleh Pitku. Ya, Ya. Nah, selanjutnya pendengar ini akan berlangsung acara apa lagi ini Pak Vicky? Selanjutnya akan berlangsung acara penyerahan lilin dan bunga ke altar Sang Buddha.
Nah, pendengar juga perayaan Hari Waisak tahun 2021 ini yang masih masa pandemi Pak Piki. Ya, biasanya ini ruangan ini berkapasitas berapa orang? Biasa kalau tahun-tahun lalu itu umat yang datang bisa sampai 400-an, 300, 400-an lah Pak. Iya. Berarti ini kan tahun-tahun sebelumnya ini bisa mengisi ruangan ini yang hingga 400 orang dengan tempat duduk yang tentunya berdampingannya. Tetapi di masa pandemi tahun 2021 ini tapi beruntung ya sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2001 ini perayaan Waisak. Tahun lalu belum dilaksanakan dengan masa PSBB ya Pak Piki ya? Ya Pak, belum bisa dilaksanakan. Berada di titik terangnya. Berhubung juga hari ini ada gerhana bulan. Ini meditasi untuk sekalian penjelasan ini apa yang dijelaskan ini Pak Piki? Meditasi ini dijelaskan oleh Biku Sangga, di mana kita harus menyadari kehidupan kita, di mana kita harus selalu sadar bahwa kita ini sedang bernafas, kita ini selalu sadar setiap melakukan hal apapun. Iya, pendengar selamat menyimak. Demikian pula pada saat ini kita berkumpul di sini, mari kita bermeditasi, mengenang. Kemudian kita mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan pada saat ini. Demikian pula Bapak Saudara sekalian, ambillah duduk dengan rileks. Kemudian meletakkan tangan di atas pangkuan dan memejamkan mata. Dalam meditasi ini, tugas kita adalah mengamati objek dengan sungguh-sungguh. Tidak berpikir, tidak mengingat masa yang lalu, atau tidak memikirkan masa yang akan datang. Tetapi sadar di mana pada saat ini kita sedang duduk
ini mampu menggetarkan cinta kasih kepada seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Semoga para makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak turut berbahagia atas upaya yang kita lakukan ini. Setelah kita mengambil posisi duduk ya dengan rileks, dengan tenang, mari kita kondisikan pikiran kita dengan sejenak bermeditasi. Diharapkan telepon genggam dan yang lain dimatikan terlebih dahulu. Marilah kita bersungguh-sungguh dalam praktek ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini membawa sedikit kemajuan dalam batin kita untuk mengikis kekotoran. Pendengar, meditasi yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung selama 20 menit. Yang peserta persembahan meditasi ini dianjurkan oleh Biko agar fokus terhadap bermeditasi dengan cara masing-masing, apakah pandangan ke depan yang fokus dengan perenungan yang akan dilaksanakan setiap yang bermeditasi, ya, dan ini akan berlangsung selama 20 menit dan sedang berjalan pada puncak detik-detik renungan daripada hari Waisak pada pukul 19.30, dan meditasi ini untuk dapat dilaksanakan setiap orang yang melaksanakan meditasi saat ini, yang suasana di ruangan vihara ini lampu dimatikan untuk fokus kepada meditasi yang dilaksanakan setiap orang. Nah, meditasi ini untuk dapat bermanfaat pada setiap orang dengan fokus menghilangkan pikiran masa depannya, masa lalu,
meditasi dengan harus berfokus pada satu titik hingga titik itu bisa terrealisasikan sehingga eh, pencerahan pun bisa kita capai sama seperti guru agung kita. Iya. Nah, tentunya ini adalah petunjuk-petunjuk meditasi ini sebagaimana dalam petunjuk kitab suci Pak Piki atau petunjuk. Ini langsung petunjuk meditasi dari Sang Buddha guru agung kita. Iya. Nah, dilaksanakan secara renungan gitu ya, renungan. Nah, detik-detik saat ini apakah sudah merupakan detik-detik ini melaksanakan renungan meditasi perayaan Waisak? Untuk sekarang ini sudah mulai meditasi menjelang detik-detiknya, di mana lagi sebentar lagi mungkin sekitar 15 menit.
bermeditasi dengan fokus dengan apa yang dilakukan setiap masing-masing dalam meditasi ini. Nah, biasanya pengaruh kehidupan selanjutnya setelah melakukan meditasi biasanya Pak Piki, itu pengaruhnya bermeditasi itu biasanya Pak Piki merasakan apa Pak? Kalau saya sendiri merasakan setelah bermeditasi itu saya lebih segar, lebih lebih sadar terhadap apa yang saya lakukan. Lalu selain itu meditasi ini juga meningkatkan rohani kita agar lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, di ruangan vihara Sasana Dipa ini tidak menunjukkan banyak pernak-pernik ya, hanya beberapa kata-kata nasihat bijak ya. Ada 5 kata-kata nasihat bijak di sebelah kiri kanan, dan di depan juga tidak sangat memberikan warna yang sejuk dengan pandangan yang berbeda ruangan yang biasanya untuk sebagai pelaksanaan peribadatan. Saya seperti saat ini melakukan meditasi ya, tentunya memberikan suasana yang semakin sakral begitu Pak Piki ya. Nah, ini sudah menjelang Pukul 7. pukul 7 ya. Ya, pukul 7. Apa pukul 19? Ya, pukul 19, Pak. Nah, sehingga kita masih berjalan hingga 13 menit ke depan. Ya. Nah, detik-detik daripada perayaan ini atau meditasi ini, sejarahnya pada saat itu apa yang terjadi? Nah, sejarahnya ini pada awal waktu itu sekitar tahun 1950-an, pada saat itu umat Buddha sudah mulai beribadah di Candi Borobudur di Jawa Tengah, Magelang. Nah, di sana itu pada saat itu mereka memperingati Waisak dengan melihat titik terang daripada bulan purnama ini, di mana titik terang itu menjadi patokan kepada umat Buddha untuk memperingati hari Waisak ini. Selain itu detik-detik ini juga mempunyai selain itu detik-detik ini juga dilanjutkan dari tahun 1950, dan ini sebenarnya selalu terjadi di Candi Borobudur. Pada awal mulanya itu di Candi Borobudur, namun sekarang itu sudah bisa dilaksanakan di tempat-tempat lain. Ya. Iya. Nah, ini setiap orang apakah puncak meditasinya itu berbeda-beda? Ya Pak, berbeda-beda, tergantung dari orang tersebut bagaimana melaksanakan meditasinya. Jadi perbedaannya itu bisa ada yang lebih dahulu selesai, sudah cukup bagi dirinya, atau bisa bersamaan begitu Pak Piki? Biasa juga ada yang mungkin terganggu, jadi mereka menyelesaikan terlebih dahulu. Sedangkan yang memang masih bisa fokus, mereka akan melanjutkan hingga selesai. Iya. Nah, puncak daripada renungan perayaan Waisak ini ya. Iya. Ini detik-detik masih berjalan agar yang mengikuti meditasi ini, dan kemudian juga yang di luar ini berlangsung secara virtual ya Pak Piki? Ya, di luar ini kita ada berlangsung secara virtual melalui akun YouTube Vihara Sasana Dipa. Di mana itu akun YouTube ini kita mulai live streaming tahun lalu sekitar bulan Mei juga, setelah Waisak, setelah PSBB itu Pak, kita mulai laksanakan
live streaming agar umat-umat yang sudah lama nggak beribadah karena PSBB bisa kembali beribadah melalui online saja Pak, melalui daring lewat rumah masing-masing. Iya. Nah, tentunya juga yang melakukan meditasi di rumah ini kan melakukan hal yang sama. Itu lampu juga dimatikan begitu ya? Kalau puja yang sama itu enggak Pak, ini kebetulan momen jadi kita blackout. Iya, blackout di ruangan Berhara Sasana Dipa. Nah, namun meditasi ini yang dilakukan setiap yang mengikuti secara virtual ini tentunya melakukan dengan masing-masing caranya sendiri-sendiri Pak ya. Ya, semua itu melakukan dengan caranya sendiri-sendiri atau juga bisa melalui amanah dari Bante tadi. Bante mengamanahkan bahwa tentang meditasi ini apa gunanya dan apa tujuannya. Nah, begitu Pak. Iya. Nah, arahan daripada Bante ya. Ya. Ya, ada beberapa yang diarahkan agar manfaat daripada meditasi ini ya tentunya pelaksanaan ini dilaksanakan secara fokus, mendalam dan menghilangkan daripada gangguan-gangguan yang bisa mengganggu berlangsungnya meditasi setiap orang, dan bisa juga harus menghilangkan dengan kehidupan yang biasa dilaksanakan ataupun ke depannya. Ini maksudnya bagaimana Pak? Agar lebih mendalamnya. Ya. Artinya pikiran-pikirannya bisa mengganggu. Kalau pikiran-pikiran yang bisa mengganggu itu kita harus mengatasinya dengan kembali sadar, fokus kepada apa yang telah kita fokuskan. Dimana pikiran-pikiran mengganggu ini memang cukup meresahkan bagi umat ketika bermeditasi. Misalnya pikiran mereka kepada rumah mereka, bahwa mungkin ada mereka lupa sesuatu, atau pikiran lainnya yang mungkin pikiran mereka ke hal-hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu harus ditinggalkan dulu ketika bermeditasi, dan kita harus fokus pada satu tujuan kita, yaitu bermeditasi. Iya, pendengar, susunan daripada acara yang harus dilalui pada Vihara Sasana Dipa ini berlangsung hingga pukul 20 ya. Ya. Sehingga perayaan Hari Waisak di Vihara Sasana Dipa ini akan terus berlanjut hingga lebih dari 1 jam ke depan, dengan tentunya dipimpin oleh beberapa tercantum dalam susunan acara ya Pak Piki ya. Nah, setelah pelaksanaan meditasi ini selanjutnya apa yang dilakukan? Setelah pelaksanaan meditasi ini kita akan mendengarkan wajangan Dhamma dari Bhikkhu Sangga, di mana wajangan Dhamma ini bertemakan cinta kasih dan keluhuran bangsa, di mana tema ini diangkat oleh pimpinan dari Sangga Theravada Indonesia, yaitu organisasi dari para bhikkhu, dalam menyepakati tema ini agar kehidupan umat Buddha itu bisa lebih berbineka tunggal ika begitu, dan bisa saling toleransi terhadap antar umat beragama. Iya, selain daripada pembinaan agama Buddha terhadap bertoleransi, tentunya juga akan berpengaruh dengan umat-umat lainnya. Iya. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda umat Buddha dimanapun berada, demikian sudah kami hadirkan tadi siaran langsung peringatan Hari Raya Waisak 2021 langsung dari Vihara Sasana Dipa, Kota Makassar, dan kami
Jeda dulu sejenak pendengar untuk menghadirkan sejumlah informasi dalam siaran berjaringan Lintas Sulawesi, dan setelahnya Anda kembali bisa mengikuti siaran langsung perayaan Hari Raya Waisak. Tetaplah bersama kami. Gemas Saripati Nusa 4, liputan berita Skorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, dan Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kami kembali bisa menjumpai Anda dalam siaran berjaringan Gemas Saripati Nusa 4 untuk edisi hari ini Rabu 26 Mei 2021. Seperti biasa kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI se-Sulawesi. Kami mulai dari RRI Makassar. Sebanyak 100 lebih personil kepolisian turun mengamankan perayaan Waisak di Kota Makassar. Selengkapnya mengenai hal ini Sarifudin melaporkan. Polrestabes Makassar menurunkan 111 personil Polri untuk mengamankan perayaan Hari Waisak 26 Mei di Kota Makassar hari ini. Pengamanan dilakukan sejak tadi malam saat umat Buddha melaksanakan kegiatan di tempat-tempat ibadah. Hal itu diungkapkan Kasubag Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS kepada RRI. AKP Lando mengatakan kepolisian senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam beribadah, termasuk umat Buddha yang hari ini merayakan Hari Waisak. Memberikan kenyamanan, kelancaran ibadah saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perayaan Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari ini tanggal 26 Mei 2021. Menurut Kasubag Humas Polrestabes Makassar AKP Lando, beberapa tempat ibadah umat Buddha di wilayah hukum Polrestabes Makassar sebagai tempat perayaan Hari Waisak 2021 diamankan personil Polsek setempat. Personil Polsek setempat dibantu personil Polrestabes Makassar. Adanya sejumlah kasus di mana warga binaan kabur menuntut lembaga pemasyarakatan lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan. Berikut laporan reporter RRI Palu Nita Surbakti. Aksi pelarian yang dilakukan oleh sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah selama tahun 2021 menjadi perhatian Divisi Lapas Kanwil Kemenkumham. Mengingat aksi ini dinilai hanya akan merugikan warga binaan yang kabur. Kepala Divisi Lapas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Sunar Bagus menjelaskan, upaya pencarian akan terus dilakukan oleh pihaknya guna menangkap kembali warga binaan yang berhasil kabur. Ditambahkan upaya pengejaran tidak hanya dilakukan oleh pihaknya, tetapi juga melibatkan aparat keamanan dan masyarakat. Mengingat setiap warga binaan kabur, data Wabin tersebut langsung disebar. Kita udah canggih kok, di samping koordinasinya bagus, kita sudah canggih, mendeteksi orang udah canggih. Jadi narapidana yang lari, saya pikir salah cara berpikir, karena pasti dia akan segera ketangkap. Di samping kalau toh agak memakan waktu kita tangkap, dia pasti menderita, karena gerak sedikit, keluar ruang sedikit ketahuan, berhubungan dengan orang sedikit ketahuan. Kepala Divisi Lapas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah Sunar Bagus menambahkan, di tengah jumlah warga binaan yang telah melebihi kapasitas daya tampung yang ada di lapas, pihaknya tetap mengupayakan pembinaan maksimal bagi seluruh warga binaan, sehingga setelah menjalani masa tahanan, warga binaan tidak akan kembali lagi terjerat kasus hukum dan menjalani masa tahanan di lapas. Konflik yang melibatkan 3 desa di Kabupaten Buol sejak Mei 2021 ini akhirnya berhasil didamaikan melalui mediasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Resort Buol. Berikut Susanti Akataba, RRI Toli-Toli melaporkan. Kapolres Buol AKBP Dino Hendro Widodo beserta jajaran Polsek Biau berhasil mendamaikan 3 desa yang bertikai di Kabupaten Buol pada tanggal 13 Mei 2021 lalu. 3 desa ini masing-masing Desa Tuinan, Ilambe, dan Desa Lamaka. Proses perdamaian dilakukan dengan cara mediasi dan rekonsiliasi bersama warga setempat, difasilitasi oleh Kepolisian Resort Buol, pemerintah di 3 desa tersebut, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Keamanan Kabupaten Buol. Konflik sendiri bermula karena adanya kesalahpahaman antara warga
Desa Lamaka dan Desa Tuinan yang merupakan gabungan dari Desa Ilambe. Kesalahpahaman ini berujung pada aksi pemukulan di mana korbannya merupakan warga Desa Tuinan. Tak terima dengan aksi pemukulan ini, warga Desa Tuinan melakukan penikaman terhadap warga Desa Lamaka yang melintas. Kondisi ini menyebabkan 3 desa tersebut saling bersitegang, namun akhirnya dapat didamaikan. Pasca perdamaian tersebut, Kapolres Buol meminta warga tetap bersatu dan tidak terpancing dengan isu yang bisa berdampak pada gangguan Kamtibmas. Ya, tentunya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu kami menjaga situasi Kamtibmas agar selalu kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Buol. Kemudian kami juga mengimbau juga untuk sama-sama kita lebih mengawasi dalam mungkin bersosialisasi. Kapolres Buol berharap hal serupa tidak lagi terjadi dan seluruh warga di Kabupaten Buol diharapkan bisa menjaga
Kita semua manusia ini adalah makan. Apakah kita hidup ini hanya makan atau hidup? Kan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan, begitu? Oh bukan. Ternyata makan itu untuk hidup. Artinya apa? Kehidupan kita ini berlangsung karena makanan. Dan makanan itu bukan sekedar makanan jasmani toh. Ada makanan batin. Yaitu apa? Ya seperti tadi. Kalau kita sakit, menderita, itu ada obatnya. Kebencian muncul, keserakahan muncul, itu ada obatnya. Nah, maka dari itu, bedakanlah keinginan dengan kebutuhan. Lalu kemudian kebencian. Seperti tadi, kalau kita dihina orang, dicela orang, benci tidak? Oh, mungkin itu muncul. Kebencian itu bisa saja muncul. Apa yang saya harapkan, tapi kok yang lain tidak mendukung, muncullah kebencian. Adik-adik pengen sekolah di sekolah yang tinggi, uang sakunya pengen uang saku yang besar, tapi ternyata orang tuanya beda. Ini supaya kalian bisa mandiri, hidup sendiri, dan tidak sesuai dengan harapan anak-anak. Pasti kita muncul juga rasa tidak suka, kebencian itu selalu ada. Nah, kebencian itu muncul karena ada sebab, ada asal usulnya. Kebencian itu muncul karena apa? Kalau usul nggak boleh asal, kalau asal jangan usul. Supaya tidak apa? Jadi kalau masalah. Saya suka, pasti saya tidak benci. Kebencian Tapi itu muncul karena apa? tidak suka, karena ada rasa suka dan tidak itu akan suka. menjadi kebencian. Kalau saya suka, daun ya, pasti saya tidak benci. Daun bodi tahu ya? Tapi kalau saya sudah tidak suka, daun bodi apapun itu akan menjadi kebencian. Tidak bisa. Bapak Ibu tahu daun ya? Tapi daun yang kecil itu, jika menutupi mata kita, maka semua itu akan tertutup. Termasuk dunia yang besar ini. Sama halnya pikiran buruk yang ada dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada kebencian yang menutupi batin kita, pikiran kita, itu akan menjadi semuanya buruk. Semuanya itu tidak benar. Semuanya itu salah. Tapi jika itu tidak menutupi mata kita atau batin kita, tidak ada lagi yang salah. Karena apa? Karena pada intinya apa yang kita miliki ini jarang sekali kita memiliki rasa syukur. Apa bahasa palingnya syukur? Santuti. Merasa puas dengan apa yang dimiliki. Nah, ketika kita sudah paham bahwa kekotoran batin sekecil apapun kalau sudah menutupi mata batin kita, pikiran kita, semuanya akan menjadi buruk. Walaupun kita benar. Nah, demikianlah kalau kita sudah memunculkan rasa tidak suka, walaupun mereka benar, walaupun mereka mengatakan itu sesuai dengan tipitaka, tapi kalau kita sudah tidak suka, itu akan muncul kebencian. Dan ada juga orang ini salah, pandangannya pun salah, pikirannya pun tidak benar. Tapi karena saya suka, apa yang dia sampaikan menurut saya itu benar. Karena apa? Yaitu perasaan suka dan tidak suka. Inilah kebencian yang selalu membuat kita terkecoh dalam sebuah batin yang lemah. Kenapa tadi kita meditasi agak lama supaya kita ini terbiasa meditasi. Baru meditasi 20 menit, 30 menit.
Mengeluh tidak tadi? Mengeluh tidak? Tidak. Biasa saja ya. Wah, ini belum ada apa-apanya Bante. Biasanya kalau saya di rumah itu 2 jam, 3 jam, begitu ya? Atau sebaliknya 3 menit, 2 menit begitu. Atau malah belas, tidak pernah meditasi. Maka dari itu setiap kita latihan itu kita uji coba. Seberapa jauh kekuatan mental batin kita untuk betul-betul praktek. Bukan hanya sekedar membaca, mendengar. Tapi ketika kita mempraktekkan sendiri, wah susahnya luar biasa. Adik-adik, ini guru-guru sekolah minggu ya. Adik-adik, ini loh caranya berdana, gini. Tapi gurunya pada saat berdana pun aduh, mikir-mikir. Ada satu contoh, kalau Bapak Ibu mau memberi, ini misalkan, ada 2.000, 10.000 dan 50.000. Ada Bapak Ibu lihat pengemis atau mungkin orang yang gelandangan misalkan. Di antara 2.000, 10.000 dan 50.000 ini mana yang Bapak Ibu berikan kepada mereka? 2.000? Ya. Jadi kalau kita memberi itu sekecil mungkin. Kalau bisa yang 2.000. Begitu ya? Ya. Ini Bapak Ibu-ibunya gini-gini kok. Tapi pada saat kita ingin mendapat, dikasih pilihan ini, ibu-ibu mau milih yang 2.000, 10.000 atau 50. Kira-kira milih mana? Pasti yang 50. Nominalnya yang lebih besar. Itulah ketika kita ingin mendapat dengan memberi. Bedanya di situ. Bagaimana mungkin kita bisa mendapat yang banyak, tapi tidak pernah memberi. Dan memberi itu juga hitung-hitung. Nah itulah. Saya pernah menyampaikan kepada semuanya, menjadi orang baik itu penting. Tapi merasa diri kita baik, itu yang tidak baik. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, menurut kita baik, menurut saya baik, tapi belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Demikian pula pada saat Bapak Ibu berbuat baik. Kenapa berbuat baik itu harus hati-hati? Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu berdana, itu tidak diiringi dengan kekotoran batin. Contohnya, ada contohnya. Kita lihat ada mungkin orang kehausan, begitu ya. Kalau orang kehausan, Bapak Ibu kasih apa? Minuman, kopi, teh, bisa. Tapi ternyata minuman yang kita berikan itu dibuang. Apa perasaan Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya? Kita sudah menolong, membantu, memberikan sesuatu, ternyata minuman itu dibuang. Muncul kebencian? Wah, kurang ajar itu orang, nggak tahu diuntung. Sudah diberi, malah dibuang minumannya. Kan begitu ya? Nah, tugas kita sebenarnya bukan masalah dibuangnya. Pada saat berbuat baik, ya sudah, berikan kepada si penerima. Nanti kalau urusan itu mau dibuang, mau diminum temennya, mau buat mandi, itu urusan dia. Supaya apa? Tidak muncul kebencian. Kekotoran batin itu tidaklah lagi muncul. Kalau kita berpikir nanti ini bagaimana, nanti itu begini dan seterusnya, tidak akan pernah ada akhirnya. Dan kebajikan yang kita lakukan itu akhirnya menjadi setengah-setengah. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita hidup dimanapun kita berada, kita tidak terlepas dari masalah sosial. Keluarga, kerabat, saudara, tetangga, itu semua memiliki cara berpikir yang berbeda. Maka dari itu, peringatan Waisak ini mengingatkan kita bahwa apa yang di luar diri kita itu
tidaklah sama dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi apa yang kita pikirkan itulah seharusnya menjadi pemikiran-pemikiran yang lebih baik. Kalau pikiran kita keluarnya baik, masuk pun juga baik. Begitu. Kalau kita tidak mau dibicarakan orang lain, kita jangan membicarakan orang lain. Nah, itu sebuah sebab akibat. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kegiatan ini kita tahu bahwa cinta kasih ini perlu kita kembangkan karena banyaknya hal-hal yang membuat kita juga menderita, membuat kita tidak cocok, membuat kita merasa tidak nyaman. Itu semua adalah tentang batin kita, diri kita sendiri. Ya, semoga di perayaan ini kita senantiasa terus bersemangat mengembangkan pikiran cita kasih yang luhur. Kalau kita sudah mengembangkan cita kasih yang luhur, otomatis bangsa Indonesia ini juga ikut berbahagia. Dimanapun kita tinggal, disitulah kita bisa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Saling toleransi, saling membantu, gotong royong, saling mengingatkan. Inilah perbedaan apapun agamanya, kalau kita sudah damai, maka apapun yang kita lakukan, itu menjadi bagian kebahagiaan kita masing-masing. Semoga peringatan Waisak tahun 2565 ini membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada semua. Membuat mungkin sebagian yang merasakan tidak nyaman ataupun resah, sehingga bermeditasi yang dilaksanakan di Vihara Sasana Dipa ini dalam peringatan Waisak tahun 2021 ini bisa setiap umat yang melaksanakan meditasi dapat membuat apakah berbahagia ataupun senang dalam kehidupannya setelah bermeditasi. Dan pendengar, demikian rangkaian daripada peringatan Waisak di Vihara Sasana Dipa Jalan Sungai Limboto Makassar ini. Dan saya Saripudin bersama kerabat tim daripada Silang di Vihara Sasana Dipa ini ada Pak Oki, Pak Amir, dan juga Pak Abbas dan Ruli. Pendengar mengucapkan terima kasih atas
dari ruang dengar Anda dan saya kembali ke studio bersama Idam Malik.